Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Septiani Nakridinepali. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting dengan nomor induk mahasiswa 202005066 dari Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Yang saya hormati Ibu Ade Siti Haryanti selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di kelas KH004. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 12 yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Berikut tadi adalah pengertian dari demokrasi. Demokrasi tentunya memiliki banyak macam-macam dan ciri-ciri. Demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri-ciri penyelenggara demokrasi di suatu negara. Namun, sebagai marwahnya, tetap pada kekuasaan rakyat. Berikut macam-macamnya. Yang pertama, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ini terdiri dari yang pertama, demokrasi liberal, yang kedua, demokrasi komunis, dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Yang kedua, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ini terdiri dari yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Dan selanjutnya, ada demokrasi berdasarkan fokus perhatian. Demokrasi ini terdiri dari demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi juga memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Yang kedua, persamaan politik. Dan yang ketiga, konsultasi kepada rakyat. Dan yang terakhir, majority rule and minority right. Selain memiliki macam-macam fungsi dan prinsip, tentunya demokrasi juga memiliki manfaat. Apa sih manfaat demokrasi? Berikut adalah 5 manfaat dari demokrasi. Yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Dan yang kelima, yang terakhir, pembaruan kehidupan sosial. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu demokrasi, pemilu, dan partai politik. Unsur penting demokrasi yaitu perlu mendapatkan perhatian adalah pemilu dan partai politik. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pada hakikatnya, baik buruknya pelaksanaan demokrasi di suatu negara sangat tergantung dari kinerja dan pelaksanaan peranan dari sisi alat-alat demokrasi yang ada dalam negara tersebut. Alat-alat demokrasi tersebut adalah partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga negara. Lalu, bagaimanakah dengan sejarah demokrasi di negara kita tercinta yaitu Indonesia? Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Pasang surut demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua, periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat, periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau yang biasa disebut Orde Baru. Dan yang terakhir, periode 1998 sampai dengan sekarang dengan sistem demokrasi langsung atau demokrasi konstitusi atau yang biasa disebut dengan Orde Reformasi.
Sebagai negara yang berideologi Pancasila, Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat yang penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.